Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Falah, NIM 3518009 dari kelas terapi keluarga kelas A. Saya akan memaparkan hasil dari observasi dan wawancara yang ditugaskan oleh Ibu Cintami Farmawati mengenai dinamika yang dialami oleh 3 orang keluarga. Salah satunya yaitu, langsung saja akan saya sebutkan, diantaranya ada struktur keluarga. Yang pertama, suami berinisial MH, lahir pada tanggal 4 April 1980. Beliau anak kelima dari 7 bersaudara, berasal dari Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, dan menikah pada usia 26 tahun. Istri berinisial IG, lahir pada 17 Maret 1979. Beliau anak kedua dari 2 bersaudara yang berasal dari Desa Bleder, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, dan menikah di usianya yang ke-27 tahun. Beliau dikaruniai, dan selanjutnya ada seorang anak yang bernama berinisial MA, lahir pada tanggal 7 Agustus 2013, yang merupakan anak tunggal dan sekarang duduk di bangku sekolah dasar kelas 1. Kemudian ada poin relasi dalam hubungan. Konsep relasi suami dan istri merupakan salah satu aspek yang telah diatur dalam Islam, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama dari terbentuknya hukum Islam. Nilai-nilai yang terkandung pada relasi yang dibentuk berasaskan keadilan, kasih sayang, dan kesetaraan yang bertujuan untuk pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah, yang secara teoritis dan konseptual masalah relasi tentunya memberikan suami istri agar tidak dapat ada persoalan atau permasalahan. Akan tetapi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang penelitian yang terjadi pada lapangan, yaitu mengenai relasi antara suami yaitu MH dengan istri berinisial IG. Relasi dalam rumah tangga yang dikepalai oleh keluarga MH berjalan dengan sangat lancar dan tidak ada masalah dalam keluarga kecilnya. Begitupun dengan keluarga dari orang tua sang istri berinisial IG yang bersikap baik dengan kondisi ekonomi sang suami MH, dan sebaliknya. Sikap baiknya pun ditunjukkan kepada semua tetangga di samping rumahnya atau di sekitar orang-orang yang sering ditemuinya. Jadi kondisi relasi dalam keluarga antara pasangan suami istri yaitu berinisial MH dan IG tidak ada masalah dalam relasi ini. Kemudian dalam poin keberfungsian keluarga, yaitu terdapat kebersamaan mereka selama berumah tangga kurang lebih 13 tahun berjalan sesuai dengan keberfungsian rumah tangga, seperti halnya suami berinisial MH dan istri berinisial IG yang dikaruniai seorang anak sebagai generasi penerus. Hal ini sesuai dengan kondisi masyarakat, yang mana kebanyakan masyarakat sebagai anggapan dan doa bahwa ada anak maka menambah rezeki. Sebagai orang tua, sang suami berinisial MH dan istri IG berkewajiban untuk memberikan pedoman bagi anaknya untuk mengetahui bagaimana hak dan bagaimana yang batil. Anggapan tersebut sesuai dengan data di lapangan, di mana seorang ayah berinisial MH senantiasa mengajak anaknya untuk mengikuti kegiatan positif seperti sholat berjamaah di masjid dan mengikuti pengajian. Sedangkan ibunya berinisial IG berperan sebagai sarana untuk anaknya berangkat ke sekolah dasar, sekolah sore, TPG atau TPA, belajar membaca huruf, berhitung, dan lain sebagainya. Kemudian sistem dari keluarga berdasarkan data di lapangan, MH merupakan suami sekaligus peran kepala keluarga dari anak maupun istri. MH bekerja sebagai buruh konveksi yang setiap waktu dari pagi jam 8 hingga 5 sore hari waktu Indonesia Barat di sebuah tempat di daerah Desa Pakis Putih, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan. Setiap hari ia bekerja dan pulang sore tidak membuat keharmonisan dalam rumah tangganya itu pudar. Karena menurutnya yang penting dalam keluarga adalah ia sebagai pencari nafkah untuk biaya sandang pangan papan dan untuk pendidikan anaknya, sedangkan sang istri berinisial IG sebagai seorang ibu rumah tangga yang selalu memberikan kehangatan dalam rumah tangga.
karena setiap suaminya pulang, ia selalu menyambutnya dan memberikan minuman dan menyiapkan makanan. Pendidikan anaknya pun ditanggung bersama sesuai dengan harapan untuk anaknya masa depan. Baik, yang kemudian ada poin konflik dalam keluarga. Sesuai dengan data di lapangan, pasangan suami istri yang saya teliti ini mengatakan bahwa terdapat konflik dalam keluarganya, yaitu kondisi ekonomi yang tidak stabil. Karena di saat situasi seperti ini, sebagai seorang ayah dan tulang punggung keluarga, maka merasa kurang pada pendapatannya. Di samping itu, ia pun menambahkan bahwa bekerja sebagai penjahit tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Akhirnya pun untuk mencukupi kebutuhan di keluarganya, ia mengambil sampingan sebagai pedagang ikan yang ikut dengan saudaranya di daerah Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang. Kemudian ada poin terapi atau solusi yang dapat dilakukan keluarga dalam mengatasi konflik. Dalam hal ini, permasalahan di atas dapat diungkap dengan pendekatan struktural family. Karena apa? Sesuai dengan konsep dasar pendekatan ini, bahwa terapis melakukan orientasi sesuai dengan ungkapan saat observasi dan wawancara untuk memberikan penyesuaian aturan, penyusunan sistem, dan seterusnya, sehingga konflik ekonomi yang dialami oleh kepala keluarga berinisial MH dapat teratasi tanpa menghambat semangatnya bekerja. Kemudian untuk titik masuk terapi melalui pendekatan ini, terapi dapat mengarahkan intervensi di setiap poin secara beruntun. Dan sesuai data yang saya hadirkan di sini, selanjutnya, karena ayah sebagai tulang punggung keluarga, maka bagaimanapun jika ia sebagai seorang anak atau istrinya yang membutuhkan kondisi ekonomi yang cukup. Yang kedua yaitu suami berinisial IH, lahir pada tanggal 12 Desember 1990. Beliau anak kedua dari 3 bersaudara ini, berasal dari Desa Dinasri Wetan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, dan menikah pada usia 23 tahun. Istri berinisial FG, lahir pada tanggal 21 Juni 1989. Beliau anak ke-1 dari 4 bersaudara yang beralamat tinggal di Desa Kasepuan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, dan menikah di usianya yang ke-22 tahun. Kemudian ada anaknya berinisial GR, lahir pada tanggal 10 Januari 2017, yang merupakan anak tunggal dan sekarang sedang mengenyam pendidikan taman kanak-kanak. Kemudian terdapat poin relasi dalam kehubungan. Konsep relasi suami istri yang merupakan salah satu aspek telah diatur dalam Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama dari dibentuknya hukum Islam. Dan relasi yang sesuai dalam data ini adalah bahwa relasi dalam rumah tangga yang dikepalai oleh IH, berinisial IH, baik dengan keluarga kecilnya maupun dengan orang yang berperan di kehidupan rumah tangganya, berjalan sesuai dengan adat dan budaya yang berlaku. Begitupun dengan keluarga dari orang tua sang istri berinisial FG yang bersikap baik meskipun melihat kondisi keharmonisan dalam keluarganya kurang sang suami IH dan sebaiknya. Namun sikap baiknya yang ditunjukkan kepada semua tetangga di samping rumahnya tidak ada masalah. Jadi kondisi relasi dalam keluarga antara pasangan suami berinisial IH dan istri berinisial FG kurang baik. Kemudian ada poin keberfungsian keluarga. Kebersamaan mereka selama berumah tangga kurang lebih 8 tahun berjalan sesuai dengan keberfungsian rumah tangga, seperti halnya suami yang berinisial IH dan istri berinisial FG yang dikaruniai seorang anak sebagai generasi penerus. Hal ini sesuai dengan kondisi kebanyakan masyarakat dan sebagai orang tua yang berkewajiban untuk memberikan pedoman bagi anaknya untuk mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian terdapat poin sistem keluarga. Berdasarkan data di lapangan, IH merupakan suami sekaligus peran kepala keluarga yang bekerja sebagai pengusaha batik yang setiap waktu dari pagi jam 6 hingga selesai, di mana ia memiliki tempat kios untuk berjualan di setiap daerah pasar. Kegiatannya pun selalu dipadati untuk mengecek kondisi barang di kios maupun proses pembuatannya. Setiap hari ia bekerja dan pulang sore, dan keharmonisan dalam keluarganya pun kurang dirasakan dikarenakan kesibukannya itu. Karena menurutnya yang penting dalam keluarga adalah ia sebagai pencari nafkah untuk membiayai kebutuhan dan keinginannya maupun anak serta untuk pendidikan anak menuju jenjang yang lebih baik.
Sedangkan sang istri berinisial FG sebagai ibu rumah tangga yang sebenarnya harus berada di rumah dan mengasuh anak, lebih mementingkan kebutuhan dan keinginannya untuk tetap bekerja. Kemudian terdapat konflik dalam keluarga tersebut, di antaranya yaitu kurang harmonis dalam keluarga karena kesibukan masing-masing keluarga. Yang satu pengusaha, yang satu pun guru, dan guru tidak dapat ditinggalkan karena menjadi kewajiban seorang istri. Kemudian terdapat poin terapi atau solusi yang dilakukan berkeluarga dalam mengatasi konflik. Dalam hal ini permasalahan di atas dapat diungkap dengan pendekatan struktural family. Kenapa saya mengambil pendekatan ini lagi? Karena melihat dari konsep dasar pendekatan ini bahwa terapis melakukan orientasi sesuai dengan ungkapan saat observasi dan wawancara untuk memberikan penyesuaian aturan, penyusunan sistem, dan seterusnya, sehingga konflik ekonomi yang dialami oleh kepala keluarga berinisial IH dapat teratasi tanpa menghambat semangatnya bekerja. Kemudian untuk titik masuk terapi melalui pendidikan ini, terapi dapat mengarahkan intervensi di setiap poin secara beruntun. Karena ayah sebagai tulang punggung keluarga, maka bagaimanapun jika ia sebagai seorang anak atau istri yang membutuhkan kondisi ekonominya yang cukup. Dan begitu pula sebaliknya, timbal balik antara suami dan istri itu harus tetap terjaga. Yang ketiga, terdapat penelitian dalam satu keluarga, yaitu di poin struktur keluarga. Ada suami berinisial YI, lahir pada tanggal 6 September 1991. Beliau anak kedua dari dua bersaudara yang beralamat tinggal di Desa Kalipucang, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, dan menikah pada usia 25 tahun. Istri berinisial SH lahir pada 1 November 1992. Beliau anak kedua dari tiga bersaudara yang beralamat tinggal di Desa Proyonanggan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, dan menikah di usianya yang ke-26 tahun. Kemudian poin relasi dalam hubungan. Dalam relasi rumah tangga yang dikepalai oleh keluarga berinisial YI, baik dengan keluarga kecilnya maupun dengan orang yang berperan di kehidupannya, rumah tangga berjalan sesuai dengan adat dan budaya yang berlaku. Begitupun dengan keluarga dari orang tua sang istri berinisial SK dan sikap baiknya yang ditunjukkan kepada semua tetangga di samping rumahnya tidak ada masalah. Jadi kondisi relasi dalam berkeluarga antara pasangan suami berinisial YI dan istri berinisial SK dapat disimpulkan kurang beruntung. Kemudian poin keberfungsian keluarga. Kebersamaan mereka selama berumah tangga kurang lebih 7 tahun berjalan sesuai dengan keberfungsian rumah tangga, seperti halnya suami berinisial IH dan SK yang belum dikaruniai seorang anak sebagai generasi penerus. Hal ini kurang sesuai dengan kondisi kebanyakan masyarakat sebagai anggapan dan doa bahwa anak adalah penerus generasi selanjutnya. Maka kesediaan untuk menjadi orang tua sang suami berinisial IH dan istri berinisial SK sedang berlangsung, namun segala usaha ia lakukan agar tidak ada anggapan negatif dari masyarakat mengenai masalah tersebut. Nah, kemudian ada poin sistem keluarga. Berdasarkan data di lapangan, sang suami yang merupakan peran kepala keluarga yang bekerja sebagai seorang guru pegawai negeri sipil di suatu sekolah yang setiap waktu dari pagi jam 6 hingga jam 2 waktu Indonesia Barat, di mana ia memiliki waktu yang luang untuk memberikan perannya sebagai orang tua. Menurut kegiatan setiap harinya tidak membuatnya sukar mengatur waktu untuk bekerja dan berperan sebagai orang tua di rumah. Setiap hari ia bekerja selain hari Sabtu dan Minggu tidak membuatnya kurang harmonis dan keluarganya cukup dirasakan. Karena menurutnya yang penting dalam keluarga adalah ia mencari sebagai pencari nafkah untuk biaya kebutuhan dan keinginannya maupun anak, serta untuk pendidikan anak menuju jenjang yang lebih baik. Sedangkan sang istri SK sebagai seorang ibu yang sebenarnya sebagai ibu rumah tangga berusaha untuk memberikan kehangatan dalam keluarga kecilnya. Kemudian terdapat konflik dalam keluarga. Sesuai dengan data di lapangan bahwa pasangan suami istri ini mengatakan bahwa terdapat konflik keluarga, yaitu adanya sikap negatif dari
masyarakat dikarenakan kurang beruntungnya keluarga ini untuk mendapatkan momongan, sehingga dapat diterapi atau solusi yang dilakukan keluarga dalam mengatasi konflik. Dalam hal ini, permasalahan di atas dapat diungkap dengan pendekatan struktural family terapi. Mengapa ini lagi? Karena sesuai dengan konsep dasar pendekatan ini bahwa terapis melakukan orientasi sesuai dengan ungkapan saat observasi dan wawancara, memberikan penyesuaian aturan, penyusunan sistem, dan seterusnya, sehingga konflik ekonomi yang dialami oleh kepala keluarga dapat teratasi tanpa penghambat semangatnya untuk bekerja, semangatnya untuk mendapatkan momongan. Kemudian untuk titik masuk terapi melalui pendekatan ini, maka terapi dapat mengarahkan intervensi di setiap poin secara beruntun. Karena ayah sebagai tulang punggung keluarga, maka bagaimanapun jika ia sebagai seorang anak atau istri yang membutuhkan kondisi ekonomi yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.